Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, sudah siapkah kalian untuk mulai belajar lagi hari ini? Ya, kalau sudah siap, yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan belajar matematika, tema 3C, subtema 4. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian akan melakukan konversi satuan waktu dari jam ke menit ataupun sebaliknya. Kemudian, kalian akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan waktu. Dan yang ketiga, kalian akan menghitung lamanya suatu kegiatan dengan menggunakan garis waktu. Dan yang terakhir, kalian akan belajar tentang menuliskan kegiatan yang lama waktunya dapat diketahui dengan tepat. Nah, pembelajaran kali ini akan kita mulai dari pembelajaran 1, di mana kalian akan belajar tentang mengkonversi satuan waktu. Hujan sedang turun di lingkungan rumah Tony. Tony sudah menunggu sekitar 1 jam. Namun ternyata hujan belum juga berhenti. Nah, kira-kira sudah berapa menitkah Tony menunggu? Dan berapa lama ya 1 menit itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering menggunakan satuan waktu, seperti detik, menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Nah, setiap satuan waktu tersebut dapat diubah ke satuan waktu lainnya. Perhatikan hubungan antara satuan waktu berikut ini. Nah, di sini Miss punya satuan waktu jam, menit, dan detik. Nah, Miss akan mulai dari satuan waktu jam. Nah, ketika kita ingin mengubah 1 jam dijadikan ke menit, kira-kira bagaimana ya cara menghitungnya? Nah, perhatikan baik-baik. Dari jam ke menit itu turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga berarti dikali 60 sebanyak 1 kali saja, seperti ini. 1 jam ingin kita ubah ke menit, maka 1 dikali 60 menit. Maka hasil yang bisa diperoleh adalah 60 menit. Berikutnya, kira-kira berapa ya 1 menit itu? Perhatikan baik-baik. Dari menit ke detik, itu turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga, berarti dikalikan 60 sebanyak 1 kali. Nah, kira-kira 1 menit itu bisa kita kalikan 60 detik. Karena kita ingin mengubahnya menjadi satuan detik. Maka hasil yang bisa kita peroleh adalah 60 detik. Dan berikutnya, kira-kira 1 jam itu berapa detik ya? Perhatikan baik-baik. Dari jam ke detik, itu turun 2 tangga, yaitu 1, 2. Maka turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga, berarti dikalikan 60 sebanyak 2 kali. Seperti ini. 1 dikali 60 dikali 60. Maka hasil yang bisa kita peroleh adalah 3.600 detik. Berikutnya, Miss punya latihan soal, di mana dalam latihan soal tersebut berbunyi seperti ini. Nina memerlukan waktu selama 2 menit untuk mengerjakan 1 soal. Jika banyaknya soal yang harus dikerjakan Nina ada 40 soal, kira-kira berapa lama ya Nina menyelesaikan semua soal tersebut? Nah, langkah penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, untuk menghitung lamanya Nina menyelesaikan soal, pertama-tama kita harus mencari tahu terlebih dahulu jumlah soalnya, kemudian kita kalikan dengan lamanya waktu Nina dalam mengerjakan 1 soal tersebut, yaitu
40 soal dikalikan 2 menit. Maka 40 dikali 2 hasilnya adalah 80. Nah, 80 ini bisa kita sederhanakan dari hasil penjumlahan 60 ditambah dengan 20 menit. Kemudian 60 menit ini kita ubah menjadi satuan jam, yaitu 1 jam. Nah, 20 menit ini kita tulis di sini. Berikutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari soal cerita tersebut adalah, jadi lamanya Nina menyelesaikan soal tersebut adalah 1 jam lebih 20 menit. Berikutnya, kita akan mulai ke pembelajaran 3, di mana kalian akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan waktu. Ayo berhitung. Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam lebih 20 menit untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah 1 jam lebih 45 menit, coklat tersebut sudah memadat. Nah, kira-kira berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Nah, perhatikan baik-baik terlebih dahulu. Kita harus memahami maksud dan tujuan dari soal tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina. Nah, berhubung yang ditanyakan adalah total waktu, berarti adalah jumlah waktu membuat adonan ditambah dengan lamanya proses pendinginan di kulkas. Maka cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita akan menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah, yaitu langkah pertama yang kalian hitung adalah menit dengan yang menit, yaitu 20 ditambah 45. 0 ditambah 5 hasilnya 5. Kemudian 2 ditambah 4 hasilnya 6. Sesudah itu kita mulai jumlahkan yang satuannya jam, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka hasil yang bisa kita dapatkan dari penjumlahan tersebut adalah 2 jam lebih 65 menit. Nah, perhatikan baik-baik di sini. 65 menit ini bisa kita sederhanakan menjadi penjumlahan 60 ditambah 5 menit. Nah, 60 menit ini bisa kita ubah menjadi satuan waktu jam, yaitu adalah 1 jam. Maka ketika kita tulis di penjumlahan berikutnya, 2 jam ditambah 1 jam dari hasil konversi 60 menit ini, dan kemudian 5 menit ini kita taruh di sini. Maka, penjumlahan terakhir yang bisa kita lakukan adalah menjumlahkan 2 jam ditambah 1 jam ditambah 5 menit. Maka, hasil yang bisa kalian dapatkan adalah 3 jam lebih 5 menit. Jadi, kesimpulannya adalah total waktu yang dibutuhkan untuk membuat coklat adalah 3 jam lebih 5 menit. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran 5, di mana kalian akan melakukan perhitungan terhadap lamanya sebuah kegiatan menggunakan garis waktu. Nah, untuk lebih jelasnya, disimak video berikut ini ya. Ayo mengamati. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, anak-anak dapat lihat di sini ya. Ini waktu hujan turun yaitu pukul 7:15. Kemudian hujannya berhenti
pukul 9:10. Lama hujan turun bisa kita gunakan cara seperti ini dengan membuat garis bilangan. Nah, tapi garis bilangannya diawali dengan waktu hujan turun, yaitu pukul 7:15. Nah, jadi anak-anak dari 7:15 ini ke jam 8 jaraknya yaitu 45 menit. Dari jam 8 ke jam 9 jaraknya 1 jam. Nah, tadi hujan berhentinya di pukul jam 9:10, maka ditambah lagi dengan 10 menit. Jadi, cara menghitungnya 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Hasilnya yaitu 1 jam 55 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam lebih 55 menit. Selanjutnya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, anak-anak caranya bisa seperti tadi ya. Menggunakan garis bilangan, tapi yang ditulis pertama yaitu jam Udin berangkat, yaitu jam 6:25 menit. Maka 30 menit kemudian yaitu adalah pukul 6:55 menit. Jadi Udin sampai di sekolah yaitu pukul 6:55 menit. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, caranya anak-anak kita buat juga garis seperti ini ya. Kemudian yang kita tuliskan yang pertama yaitu jam 8. Kemudian kita tulis jam setelah jam 8 yaitu jam 9, jam 10, 11, dan 12. Maka dari jam 8 ini 2 jam setelahnya yaitu kita loncat sebanyak 2 kali, yaitu 1, 2, dan berhenti di jam 10. Maka 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Kemudian 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul. Nah, caranya juga sama anak-anak seperti yang Ustazah contohkan tadi. Kita tulis 4:15-nya, kemudian 45 menit setelahnya yaitu ditambah menitnya 15 menit. Ini kita tambah dengan 45 menit, yaitu adalah jam 4:60 menit. Nah, 4:60 menit ini sama juga dengan jam 5. Jadi 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul 5. Nah, seperti itu teman-teman materi belajar kita di pembelajaran 5. Dan berikutnya kita akan mulai masuk ke pembelajaran 6, di mana kalian akan menuliskan sebuah kegiatan yang lama waktunya itu dapat kita ketahui dengan cepat. Nah, seperti ini. Tabel kegiatan yang dimiliki oleh Nina dimulai dari mandi di pagi hari. Nina memulai mandi di pagi hari pada pukul 6:10 menit dan selesai pada pukul 6:25 menit. Kira-kira berapa lama ya kegiatan mandi yang dilakukan oleh Nina? Maka lamanya kegiatan mandi pagi yang dilakukan oleh Nina adalah 15 menit. Berikutnya, setelah mandi pagi, Nina melakukan sarapan di pagi hari yang dimulai pada pukul 6:55 menit dan lamanya kegiatan adalah 10 menit. Kira-kira selesai pada jam berapa ya Nina sarapan paginya? Nah, jawabannya adalah jam 7:05 menit. Kemudian, setelah sarapan di pagi hari, Nina melanjutkan aktivitasnya dengan belajar di sekolah, yang selesai pada pukul 12:30 menit. Dan lamanya kegiatan berlangsung adalah 4 jam lebih 30 menit.
Kira-kira pada pukul berapa ya Nina mulai belajar di sekolah? Nah, jawabannya adalah jam 8.00. Berikutnya, setelah pulang sekolah, Nina melanjutkan aktivitasnya dengan tidur siang, di mana Nina mulai dari jam 14.00 dan lamanya tidur siang yang dilakukan oleh Nina adalah 90 menit. Kira-kira jam berapa ya Nina selesai tidur siang? Nah, jawabannya adalah jam 15.30 menit. Kemudian, setelah tidur siang, Nina melanjutkan aktivitasnya dengan bermain di sore hari. Nah, bermain tersebut selesai pada pukul 17.00, sedangkan lamanya kegiatan bermain yang dilakukan oleh Nina adalah 1 jam lebih 15 menit. Kira-kira waktu mulai bermainnya Nina pada jam berapa ya? Nah, jawabannya adalah jam 15.45 menit. Sampai sini sudah paham belum? Ya, kalau sudah paham, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Miss. Bye!